Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk minggu yang ke-11 ini kita lanjutkan materi kita terkait program dari Nawacita Pak Jokowi dan Yusuf Kala ya, sewaktu pertama kali menjabat di 2 tahun pertamanya. Oke, materi ini saya berikan atau saya rekam karena nanti pas kita nge-zoom di minggu 11 itu saya gunakan untuk ambil nilai. Jadi bagi teman-teman kemarin yang belum tampil dalam quiz box, nah itu silahkan nanti berpartisipasi di dalam quiz yang saya akan selenggarakan di pertemuan 11. Nah, kalau quiz tambah materi nggak cukup kita waktunya, oleh karena itu materinya saya rekam. Gitu nggih. Oke, jadi poin fokus kita adalah kita akan berbicara baik itu terkait sebenarnya nawacita itu seperti apa, programnya apa saja, kan ada 9 ya. Kemudian kenapa dibatasi hanya 2 tahun pertama ya, karena ingin menunjukkan keberhasilan yang dilakukan ya dengan unsur percepatan. Jadi program utama dari Pak Jokowi dan Yusuf Kala itu di 2 tahun pertamanya ya percepatan dalam segala bidang itu dipercepat untuk mencapai keberhasilan targetnya di 2 tahun ini, gitu ya. Oke, untuk materi nawacita ada 4 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait konsepnya, ya. Jadi branding dari negara kita itu mau dibawa kemana. Kemudian visi dari nawacita itu juga mengarahnya kemana, ya. Kemudian yang ketiga adalah indikator utama. Untuk mengukur keberhasilan ketercapaiannya itu digunakan ada 4 indikator nanti ya. Ada kemiskinan, ada kesenjangan, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, kemudian yang terakhir adalah pengangguran. Nah, yang terakhir adalah program utamanya apa dan program khususnya apa. Oke, program utamanya nanti ada 3 ya, baik itu terkait infrastruktur, baik itu tentang indeks pembangunan manusia dan juga deregulasi, itu yang dikenal dari nawacita ya. Jadi nanti kita akan bicara tentang infrastrukturnya, kita akan bicara bagaimana meningkatkan SDM-nya, kemudian bagaimana terkait deregulasi ya, dan khusus itu nanti khusus untuk Papua ya, seperti apa. Oke, baik. Kita mulai. Untuk yang pertama adalah terkait konsep dari nawacita. Jadi arah dari program nawacita di sini adalah bagaimana membawa atau mewujudkan Indonesia itu menjadi negara yang berdaulat, ya, berdaulat diakui oleh negara-negara lain ya, karena memang prestasi yang kita punya, mandiri dengan sumber daya yang kita miliki, ya, kita mampu mengolahnya dan menghasilkan produk atau produktivitas yang bagus sehingga kita juga memiliki daya saing yang bagus serta memiliki kepribadian. Jangan melupakan karakter dari bangsa kita. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju kan takutnya terkikis juga karakter kita. Nah, maka disisipkanlah ada istilah namanya revolusi karakter kebangsaan. Nah, di sini ya. Oke, kemudian dari konsep ini kemudian diturunkanlah sebenarnya caranya untuk mencapai ini itu seperti apa, atau negara itu hadir membangunnya lewat apa ya. Jadi melalui konsep tersebut harapannya negara Indonesia itu akan hadir dibangun melalui apa? Kita mengoptimalkan, memanfaatkan dari potensi-potensi tidak hanya yang ada di pusat kota saja, tetapi di pinggiran, di desa, seperti itu ya. Kemudian dimaksimalkan dan juga tidak lupa dengan melakukan yang namanya revolusi tadi, karakter bangsa. Nah, triknya adalah bagaimana 2 tahun itu target itu tercapai? Ya, dengan melakukan percepatan, baik itu di bidang infrastruktur ataupun di bidang pendukung lainnya, termasuk terkait peraturan, nggak hanya di pusat saja, tapi juga di Pemda. Oke, gitu ya. Oke, kemudian ini adalah visinya. Nawacita ada 9 ya. Yang pertama adalah menghadirkan negara untuk melindungi segenap rakyat dan memberi rasa aman. Aman berada di negara sendiri. Kemudian aman dalam artian kita beraktivitas dari segi ekonomi maupun dari segi hal yang lainnya.
Yang kedua, membangun tata kelola yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dihilangkan cukai-cukai semuanya. Kita bisa menyederhanakannya dengan semuanya dilakukan dalam bentuk elektronik ya, itu untuk menghindari yang namanya perjudian. Kemudian memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Jadi kita bagaimana merengkuhnya atau mengoptimalkannya ya melalui potensi, tidak hanya yang ada di pusat kota tapi pinggiran, di desa itu diangkat seperti itu. Kemudian reformasi hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, supremasi hukumnya, penegakannya ya. Kemudian meningkatkan kualitas hidup manusia, ada 3 poin nanti terkait pendidikan, terkait kesehatan, sehingga sampai ke standar kehidupan kita, biaya hidup kita. Kemudian yang ke-6 adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing. Nah, dengan sumber daya yang kita miliki, ya kita optimalkan sehingga kita punya produktivitas yang bagus, memiliki positioning yang bagus juga dibandingkan negara lain. Mewujudkan kemandirian untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk asing, melakukan revolusi karakter bangsa sampai ada namanya kemah budaya nasional. Nah, itu salah satu untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh yang memang dalam artian dia handal dan ahli di bidang kebudayaan kita, dan itu disosialisasikan kepada generasi penerus. Dan yang terakhir adalah memperteguh kebinekaan. Ya, jadi tetap jangan sampai perbedaan kebijakan itu menyebabkan adanya gerakan separatisme untuk meredam itu. Nah, maka dari itu memang ada nanti program-program khusus. Nah, Nah, uang yang digunakan dari mana? Yaitu dari subsidi BBM mencapai 211,3 triliun, itu direalokasikan untuk 2 kegiatan. Yang pertama belanja daerah tertinggal sebanyak 34,7 triliun. Dan untuk pusat dan kementerian adalah 113,9 triliun. Kebijakannya, poin fondasinya adalah bagaimana mengubah ekonomi kita berbasis produksi dengan mengoptimalkan sumber daya yang kita punya. Subsidi ada, kan ini direalokasikan ya, tetapi diusahakan agar tepat sasaran, atau jangan sampai pemberian subsidi itu sifatnya adalah konsumtif, bukan untuk bagaimana bantuan itu membuat warga negaranya menjadi jaga dalam artian ya kita memberikan subsidi, tapi subsidi itu bisa memantik atau merangsang mereka menjadi lebih produktif ya, agar berkarya. Kemudian yang ketiga, mendorong pembangunan yang lebih merata. Yaitu sudah masalah lama antara Barat Indonesia dan Timur Indonesia gitu ya. Kemudian ini indikator pencapaiannya. Jadi dilihatnya dari 4 poin: kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi setelah nawacita itu berlangsung 2 tahun, ternyata ada perbaikan. Dilihat dari 4 hal tersebut. Kita lihat yang pertama dari mulai kemiskinan. Secara rata-rata kemiskinan itu mengalami penurunan dari waktu 2014 sampai 2015 sampai 2016 ini ya tahun-tahunnya. Penurunannya dari awalnya 11,02% menjadi 10,86%. Nah, ini per pulau penurunan kemiskinannya. Yang paling banyak ya itu di Jawa ya. Bali, malah Bali. Seperti itu. Itu dari kemiskinan. Berarti program-program pengentasan kemiskinannya berhasil ya. Yang kedua, ketimpangan. Masih ingat ya, dulu zamannya Pak SBY itu ketimpangan kita cukup tinggi di angka 0,41 dulu ya. Nah, sekarang dalam jangka waktu 2 tahun sampai 2016 sudah kembali ke 0,39. Ya, sudah turun secara bertahap. Kemudian pengangguran juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat Februari 5,7, kemudian sempat naik di 2015, kemudian di 2016 turun. Ya, dengan berbagai macam lapangan pekerjaan yang diciptakan ya. Seperti itu. Kemudian
pertumbuhan ekonomi. Nah, selama Indonesia berdiri, baru kali ini kawasan timur itu pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada kawasan barat. Setelah dibuatlah tadi percepatan bidang infrastruktur dan deregulasi. Seperti itu ya, jadi jedanya lumayan ini 2,5% antara barat dengan timur. Ya, walaupun sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang asing, karena waktu Pak SBY buat proyek MP3I itu sudah kelihatan kontribusi pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya malah lebih tinggi di kawasan timur Indonesia daripada barat. Tapi kan saat itu MP3I jalannya belum selesai kontraknya, tapi sudah diputus karena pergantian presiden. Nah, ini dibuktikan lagi oleh Pak Jokowi melalui program Nawacita, ternyata pertumbuhan ekonominya lebih tinggi kawasan timur. Nah, kebijakan apa saja yang sudah dilakukan selama 2 tahun ini? Yang pertama terkait infrastruktur, mulai dari kebijakan, mulai dari yang mengurusinya sampai proses operasional proyeknya. Pembangunan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan terutama yang paling banyak dirombak dan diregulasi. Nggak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Gitu ya. Kita mulai yang pertama, infrastruktur, itu yang dibahas ada kebijakan. Kebijakan itu ada 2, Perpres nomor 75 tahun 2004 itu terkait percepatan pembangunan infrastruktur ya. Kemudian Perpres nomor 3 tahun 2016 itu adalah tentang jumlah proyek yang dilaksanakan selama 2 tahun, dibangun 225 proyek dan 1 terkait proyek listrik itu dengan kekuatan 35.000 megawatt ya. Jadi kita termasuk kenapa di evaluasinya MEA itu kita dikategorikan belum siap karena 1 rasio pelabuhan belum tercukupi dan listrik. Nah, kemudian terkait kelembagaan yaitu BUMN di sini yang mengurus terutama adalah pembangunan tol dan LRT ini ya. Ini nggak hanya Jabodebek ya, Sumatera Selatan juga dapat. Kemudian secara operasionalnya menyiapkan skema namanya KPBU. KPBU itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi umpamanya jalan tol itu kalau pengelolaannya dikasihkan ke kontraktor atau ke swasta ya nggak apa-apa biar nilai investasinya tinggi. Tapi kalau semuanya juga diurusi oleh BUMN ya anggarannya nanti habis di situ ya. Oke, itu terkait infrastruktur. Nah, yang sudah berhasil itu dibagi, ada darat, laut, udara. Darat itu peningkatan kapasitas jalan, termasuk pelebaran jalan tol, pengaspalan, ya kan. Kalau dulu mesti ingat ya, kalau mau mudik itu malah jalannya baru diperbaiki, jadi mesti macet. Nah, sekarang sudah agak jauh lebih baik. Pembangunan monorail untuk mengurangi padatnya jalur darat. Kemudian laut, revitalisasi pelabuhan, ya, terutama adalah sekarang kan ada tambahan pelabuhan. Selama 2 tahun aja Papua itu menambah pelabuhan ada 3 kok. Pembangunan pelabuhan yang sudah berhasil ya untuk menambah rasio kita. Kemudian membangun dry port itu jadi pelabuhan yang memang untuk penyimpanan barang, tetapi di tepi pelabuhan ya, tapi milik negara kita. Jarang kita punya seperti itu. Udara itu ada 2, bandara khusus barang kita belum banyak, kemudian bandara khusus untuk kegiatan ekonomi perdagangan seperti itu ya. Oke, itu dari infrastruktur. Nah, ini selama 2 tahun yang sudah berhasil ada 8 pembangunan jalan tol dari Serang sampai Panimbang, kemudian terminal Kalibaru itu Jawa Timur, ini tentang PDAM juga, ini LRT tadi yang Sumatera Selatan, PLTU, kemudian Pelabuhan Patimban, Palapa Ring Road Brand, ya, bukan Ring Road ya, kemudian revitalisasi bandara dari mulai Juwata, Tarakan, Kalimantan, untuk Sulawesi sampai Nusa Tenggara Barat. Nah, itu 2 tahun diselesaikan dari anggaran realokasi subsidi tadi. Nah, kemudian untuk pembangunan manusia itu diukur dari 3, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Semuanya mengalami peningkatan. Ya, oke, dari kesehatan naik 0,82, pendidikan juga 0,82, indeks standar hidup layak 0,75. Begitu ya, tapi secara rata-rata 0,75 dibandingkan tahun 2014.
Oke, apa yang dilakukan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya ini kita bahas. Pendidikan ya bisa naik 0,82, program yang dilakukan ada 4. Yang pertama memperbaiki, meningkatkan kualitas ruang belajar di Rehab ada 11.633 ruang belajar se-Indonesia. Kemudian Kartu Indonesia Pintar 17 juta. Ya itu pun belum semuanya loh dalam 2 tahun terakhir. Kemudian membangun unit sekolah baru, terutama adalah bagi daerah-daerah yang angka partisipasi sekolahnya memang kurang. Ada sekitar 726, baik itu SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Kemudian membangun ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung. Bahkan kan ada tuh yang sekolahnya dibagi 2, sesi pagi dan sesi siang. Ada 14.000 ruang kelas baru. Kemudian ini dilihat dari pendidiknya. Mengirim guru garis depan 10 kali lipat. Dulu itu cuman gurunya itu 1 tahun itu ada 797 yang tersebar di 31 provinsi dulu ya. Kemudian di tahun 2016 dinaikkan 10 kali lipat menjadi 7.000 dan itu disebar di 34 provinsi. Oke, ya ada 114 pos untuk guru-guru GGD. Kemudian penguatan di bidang kebudayaan tadi, revolusi karakter. Jadi tidak hanya mensisipkan mata pelajaran itu dengan muatan karakter bangsa, tapi juga ya kita memberikan bantuan terkait bagaimana ya menguatkan kebudayaan. Coba Anda cek di sekolah Anda dulu punya lab enggak terkait lab seni dan film. Nah, itu ada bantuan untuk pembangunan atau sarpras terkait pembangunan lab seni dan film. Yang dulu hanya 134, sekarang meningkat menjadi 695. Jadi lab-lab seperti itu. Kemudian diberikan juga kegiatan namanya kemah budaya nasional. Jadi tidak hanya terkait kemah pramuka ya masuknya di situ, tapi kita juga saling tukar menukar ya. Jadi contoh siswa itu nanti setiap se-Indonesia nanti di random itu yang boleh belajar dengan seniman langsung ke rumahnya terkait pewayangan, gamelan dan sebagainya dan yang lain ya. Kemudian dikasih kesempatan ya itu selama 3 bulan. Tapi 3 bulan itu diatur jadwalnya. Gitu. Jadi tidak mereka yang datang ke sekolah, tapi mereka yang datang di sanggarnya. Tapi itu dipilih tiap sekolah biar mereka cinta terhadap budaya kita. Nah ini kemudian vokasi itu juga sekarang sedang digalakkan ya, karena salah satu sekolah vokasi itu juga sangat membantu untuk menyerap yang namanya pengangguran ya. Jadi lulusan SMK kita juga by data kan banyak yang belum bisa terserap dalam dunia kerja ataupun dia kuliah. Itu paling banyak lulusan SMK. Makanya diperbaikilah pendidikan vokasinya sehingga nanti ada link and match terhadap lapangan kerja. Nah, ada dibentuk 213 sekolah vokasi baru dengan ruang kelasnya juga banyak, gedungnya yang direhab, labnya ya. Vokasi itu kan juga nggak hanya otomotif. Sekitar kita kan hanya otomotif dan sebagainya ya, sekarang banyak banget termasuk maritim, perikanan, nah itu banyak sekali terkait perpus ya. Nah ini SMK kemaritiman, SMK pertanian, pariwisata, nah kemudian SMK yang ada di garis perbatasan serta peralatan untuk praktek. Nah seperti itu belum cukup, masih ada 30 guru SMK terbaik di Indonesia itu dikirim ke Jerman untuk mendapatkan pelatihan langsung sekitar 3 bulan. Atau selain itu juga ada 10 SMA terbaik itu yang nanti kursusnya ada di daerah-daerah khusus kawasan yang memang dipergunakan untuk pengembangan industri ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana caranya guru-guru itu dari yang adaptif menjadi produktif. Nah, melalui kegiatan tersebut. Itu ya, itu pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan adalah menurunkan angka kematian baik itu ibu, bayi atau balita. Ibu hamil ya tahun 2015 yang meninggal 5.000 turun menjadi 4.000. Anak juga hampir rata-rata turunnya 1.000 ya, 1.000-an.
untuk bayi 23.000, nah 2015 22.000. Kemudian untuk balita kematiannya 37%, kemudian 2015 turun 29,6%. Oke, by data. Nah, yang dilakukan apa? Ada namanya program Nusantara Sehat. Ya, kita melakukan perbaikan di bidang terkait sarpras dan kelengkapan tenaga di puskesmas. Ya, kemudian rumah sakit itu minimal rumah sakit tipe C itu harus punya 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang. Nah, ini peningkatannya ya. Puskesmas 2016 mencapai 1.256, kemudian rumah sakit mencapai 43,95%. Kemudian terkait Kartu Indonesia Sehat, ya penerima bantuannya ada 91 juta di tahun 2016 ya. Kemudian fasilitas kesehatan untuk melayani pasien itu ditambah ada 25.000 unit. Di tiap masing-masing ada puskesmas dan ada rumah sakit seperti itu ya. Bahkan 20 triliun anggaran kita itu untuk membiayai penduduk miskin terkait Kartu Indonesia Sehat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan deregulasi ekonomi. Jadi total aturan yang kita punya ada 204 regulasi itu dimanfaatkan menjadi 13 paket kebijakan. Itu secara nasional. Sedangkan Pemda itu kalau di jumlah ada 3.032 peraturan daerah. Nah, itu dipangkas. Ya, dipangkas. Pemangkasannya itu dilihat dari yang paling banyak di sini adalah retribusi jasa terkait pendaftaran ulang dan sebagainya ada 972 regulasi. Terkait implikasi putusan MK telekomunikasi tentang pajak ada 462. Tentang pelayanan publik 379. Kemudian ini terkait delegasi belangko, disposisi ya, ada 55 dan 1164 terkait peralihan urusan pemerintah daerah, perizinan. Nah, itu dipangkas. Nah, pemangkasannya se ekstrim apa? Nah, dulu total untuk mengurus seperti itu butuh 30 sampai 44 hari. Ya, mulai ngisi sampai pemeriksaan 7 hari. Pengisian data sampai pemeriksaan 7 hari. Dikirim sampai diperiksa juga 7 hari. Terus baru dibayar PNBP-nya, SK-nya 1 hari, permohonannya baru cetak 1 hari, baru dikirim 1 hari. Nah, kalau sekarang ya sudah tinggal ngisi, bayar, cetak. Maksimal 4-6 menit saja. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang sudah dipangkas. Mulai dari perizinan listrik dulu butuh 923 hari, sekarang tinggal 256 hari. Ya, bisa dibaca sendiri teman-teman semua. Yang paling ekstrim adalah proses tax allowance ya. Dulu lama proses tidak jelas, sekarang cukup 28 hari. Oke. Nah, ini tadi program utamanya. Nah, sekarang program khususnya pemerintah ada 3. Yang pertama terkait diplomasi internasional, kerjasama kita dengan luar negeri terkait pariwisata sebagai produk unggulan kita dan khususnya adalah Papua ya, Papua agar lebih optimal lagi pertumbuhan ekonomi ya di Indonesia Timur. Oke, terkait diplomasi internasional, kita melakukan yang namanya atau aktif dalam bidang perdamaian dunia. Ya, sudah pernah mungkin didengar teman-teman, kita ngirim pasukan perdamaian ya. Nah, ini kita bahkan peringkat 11 sebagai negara kontributor pasukan penjaga perdamaian PBB. Kemudian kita juga menjadi tuan rumah KTT untuk OKI. Kemudian kita melakukan resolusi terkait menegaskan kembali posisi negara anggota OKI terhadap bagaimana pendapatnya atau bagaimana konfirmasinya terhadap kasus Palestina. Kemudian Presiden kita atau Panglima Tinggi TNI berada di Imam Bonjol 383 sebagai wujud komitmen kehadiran Indonesia dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia di tahun 2016, menjalin kerjasama triangulat ya sebagai suatu wacana atau sebagai tantangan kita bagaimana menjadikan negara kita menjadi lebih adil, sejajar dan saling menguntungkan. Kemudian Indonesia juga memberikan bantuan kepada negara-negara di kawasan Pasifik dan Afrika, ya khususnya adalah Palestina.
ada 150 program untuk 1.774 peserta. Luar biasa ya. Terus terkait WNI kita yang ada di luar negeri juga melindungi hingga Juli tahun 2016 itu ada 2 juta WNI yang telah terdaftar dalam database perlindungan. Dan penyelesaian kasus para WNI kita ya 2016 ada 7.492 kasus perlindungan ya perdagangan. Bagaimana melindungi kasus WNI kita dan juga terkait kasus perdagangan manusia. Biasanya itu ini ilegal ya sehingga susah nanti untuk mengurus database-nya. Oke. Kemudian terkait pariwisata ini adalah 10 wisata unggulan kita. Ada Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung itu Banten, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai. Nah, sedangkan ini adalah cara untuk mensosialisasikannya. Jadi setiap negara pasti kedutaan ada pojok di mana kita berpartisipasi untuk memasarkan seperti apa kawasan pariwisata di Indonesia. Ya, bisa juga dalam bentuk, nah ini digambar dalam bis, atau kita jadi tuan rumah Tour de Ijen Banyuwangi sebelum COVID tapi ini ya, dan festival biak Bali apalagi lebih banyak. Kemudian yang terakhir, ini yang khusus Papua, dalam 2 tahun ini ada 10 yang sudah diselesaikan. Pelabuhan, 1, Sorong, Dipapre, Merauke. Kemudian bandara udara, ada Werur, ada Wamena, ada Sorong. Ya, ada 3. Kemudian jalan dan jembatan. Oke, ini terkait nawacita ya. Oke, baik untuk materi kali ini saya cukupkan. Mungkin kalau ada yang ingin tanya bisa nanti menulis komentar di kolom Google Classroom saya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.